Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasa Maulidia. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Perminyakan dengan NPM 2232100437. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang metode EOR berpengaruh pada produksi minyak di bidang ekspor dan impor. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan saya akan menjelaskan 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu tentang metode EOR. Itu menjelaskan tentang apa aja sih metode EOR itu, metode-metode apa aja sih yang ada di EOR. Dan paragraf kedua yaitu tentang produksi minyak. Itu kurang lebih seperti menjelaskan tentang berapa banyak total produksi minyak yang sudah kita pakai selama ini. Yang ketiga itu paragraf tentang ekspor dan impor. Jadi di ekspor dan impor ini itu biasanya membahas tentang keuntungan. Apabila produksi minyak meningkat, maka ekspor dan impor juga akan meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang alasan penelaahan. Berdasarkan judul yang saya ambil tadi, maka perlu dikemukakan beberapa alasan. Dan alasan itu bertujuan untuk memfokuskan bagian yang akan ditelaah. Adapun alasannya akan dipaparkan sesuai variabel dari paragraf tersebut. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah audiens diharapkan dapat memahami metode atau cara penggunaan EOR. Dan yang kedua adalah audiens diharapkan agar dapat menganalisis total produksi minyak yang dipakai agar produksi minyak itu sendiri meningkat. Dan yang ketiga adalah audiens diharapkan dapat mengetahui ekspor dan impor meningkat disebabkan produksi minyak juga akan meningkat. Memasuki permasalahan, dari alasan penelaahan ini, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini. Permasalahan ini akan dipaparkan sesuai dengan variabel setiap paragraf tersebut. Adapun permasalahan dalam penelaahan ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumur minyak di Indonesia masih rendah. Maka dengan metode EOR adalah solusinya untuk peningkatan minyak tersebut. Yang kedua yaitu produksi minyak di Indonesia masih dikatakan rendah, maka menyebabkan ekspor dan impor menurun. Yang ketiga, ekspor dan impor menurun, maka keuntungan juga akan menurun. Setelah membahas tentang permasalahan tadi, maka akan dibahas tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode EOR terhadap ekspor dan impor? Yang kedua, bagaimana pengaruh produksi minyak terhadap ekspor dan impor? Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode EOR dan produksi minyak terhadap ekspor dan impor? Dari penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan memaparkan pengaruh metode EOR terhadap ekspor dan impor. Yang kedua yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan memaparkan pengaruh produksi minyak terhadap ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan memaparkan pengaruh metode EOR dan produksi minyak terhadap ekspor dan impor. Kemudian, hasil dari penelitian ini tentunya dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut dapat dideskripsikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis adalah dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh metode EOR terhadap ekspor dan impor, pengaruh produksi minyak terhadap ekspor dan impor, dan pengaruh metode EOR dan produksi minyak terhadap ekspor dan impor. Selanjutnya, manfaat secara praktis adalah hasil penelaahan ini dapat dijadikan sebagai aplikatif, yaitu dijadikan sebagai rekomendasi ke perusahaan X. Di sini saya akan menjelaskan terkait paragraf sebelumnya. Metode adalah cara yang dilakukan dalam penggunaan EOR di dunia perminyakan. EOR itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan minyak bumi. Minyak tersebut keluar dari dalam reservoir karena adanya pendesakan. Reservoir itu sendiri merupakan batuan yang memiliki pori-pori yang besar dan permeabilitas yang baik sehingga dapat mengalirkan fluida yang banyak.
Menurut Pasarai 2022, metode EOR tergolong dari 4 kategori. Yang pertama adalah metode pemanasan minyak mentah atau thermal recovery. Yang kedua yaitu metode injeksi cairan secara kimiawi, yaitu chemical flooding. Yang ketiga yaitu metode penginjeksian gas yang tercampur, yaitu gas miscible. Yang keempat yaitu bantuan dari mikroba, yaitu mikrobial. Selain itu, Wicaksono dan Yuliansyah pada 2015 memiliki pendapat salah satu metode EOR adalah metode injeksi polimer. Dalam metode ini dapat dilarutkan dengan air formasi. Selanjutnya yaitu produksi minyak, yang merupakan total produksi minyak yang dipakai yang berada di dalam perut bumi. Produksi minyak tidak selamanya meningkat, pasti juga mengalami penurunan. Produksi minyak tidak hanya menggunakan metode produksi primer saja. Maka dari itu, menggunakan metode EOR bisa mengeluarkan minyak dari dalam reservoir yang tidak bisa dikeluarkan menggunakan metode primer. Menurut Solika dan Haryanti, tahun 2021, produksi minyak di Indonesia masih dikatakan rendah karena prosesnya masih di tahap primary recovery dan secondary recovery. Kemudian, peningkatan produksi minyak dilakukan dengan cara penginjeksian material ke dalam sumur yang berisi minyak. Produksi minyak yang meningkat juga akan berdampak ke ekspor dan impor. Jika ekspor dan impor meningkat, maka keuntungan yang didapat semakin banyak. Menurut X 2001, salah satu metode agar produksi minyak meningkat adalah dengan penginjeksian uap panas tekanan tinggi ke dalam reservoir untuk pengenceran minyak dan mendorong minyak ke sumur produksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode EOR, maka minyak bumi yang diproduksi akan semakin meningkat. Jika produksi minyak tersebut akan semakin meningkat, maka ekspor dan impor juga akan meningkat. Dan dari kegiatan ekspor dan impor itu, maka kita akan mendapati keuntungan yang banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.